Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kali ini yang sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester bersama siswa-siswi yang sudah lama sekali, sudah 6 bulan lebih kita lakukan PJJ. Nah, persiapan apa untuk penilaian akhir semester ini gitu ya. Nah, kita bersama Bapak Ibu Guru Tim BK akan membahasnya. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Trisa Rosri mengenai dilihat dari segi belajar. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan pada hari ini bimbingan konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo, saya akan menyampaikan bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi UAS. Jadi pada kesempatan kali ini kalian semua diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri dari hal belajarnya agar nanti dalam UAS kalian akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Tentu ini adalah usaha-usaha kalian yang pada sebelumnya Bapak Ibu Guru BK telah memberikan bimbingan-bimbingan melalui layanan yang kita sajikan. Pada kesempatan kali ini kalianlah merangkum, melaksanakan apa yang telah kami bimbingkan kepada kalian semua. UAS pada kali ini bagi anak kelas 7 tentu hal baru yang diikuti di SMP Negeri 1 Sukoharjo dengan pengalaman PAT kemarin. Ya. Untuk UAS sama prosesnya agar kalian mempersiapkan secara akademik bagaimana materi-materi mata pelajaran yang selama ini telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Semua akan diungkap dengan penilaian semester. Jadi pada kesempatan ini kalian benar-benar mempersiapkan belajar kalian yang dulu pernah kita bahas tentang belajar efektif, kecerdasan emosi. Nah, disitulah kita menerapkannya sebaik-baiknya. Jadi bagaimana memanage diri, bagaimana kita mengatur belajar agar efektif dan efisien dalam menghadapi penilaian semester. Dan kalian secara pribadi nanti yang akan dibahas oleh Pak Derajat bagaimana menyikapi dalam menghadapi PAT. Jadi kalian bisa memulai dari apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan pada saat kegiatan layanan bimbingan dan konseling, materi-materi yang dulu, disinilah kalian mulai untuk menerapkan. Nanti pada hasil raport kalian akan memperoleh hasil seperti apa yang kalian perjuangkan tentunya. Ya, anak-anak, jadi dalam belajar perlu manajemen yang baik. Bagaimana mengatur jadwal dalam belajar khususnya dalam menghadapi penilaian semester. Jadi
kalian urutkan materi yang akan kalian pelajari, penjadwalan, sehingga kalian tuh bisa efektif dalam membaca, mempelajari, melatih diri pada saat untuk persiapan penilaian. Jadi belajar kita tentu berbeda seperti dikala kalian melaksanakan belajar dalam kegiatan belajar sehari-hari. Tentu ini akan kalian atur sedemikian rupa sehingga jadwal-jadwal dari hari pertama, kedua sampai terakhir kalian tidak akan ketinggalan atau tercecer, sehingga sudah rapi kalian persiapkan semuanya. Ini dari segi materi yang kalian pelajari. Jadi dijadwalkan, disiapkan materi yang harus kalian siapkan yang berupa bacaan dan sebagainya. Ya. Kemudian pengaturan. Tadi kan menyiapkan materi, pengaturan waktu belajarnya. Jadi kalian selain waktu belajar, ada waktu juga untuk beristirahat. Ya, kemudian kalian mengatur sedemikian rupa sehingga waktu belajar dan istirahat itu sangat proporsional. Ya, tidak terlalu kecapean, tetapi target kita bisa dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian bagaimana jika hari pertama sudah selesai dalam PAT? Ya. Dalam hal ini kalian harus cermat. Biasanya anak-anak itu masih terngiang, masih terhiburkan dengan materi apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Justru itu yang dirembuk, yang itu yang tengok-tengok ulang untuk waduh tadi sebenarnya ini. Kalau sudah terjadi, sudah kita laksanakan PAT itu, maka tadi yang sudah misalkan mau mengulas sudah sekilas saja ya sudah yakin, atau misalkan salah berarti untuk kita teliti, besok kita berhati-hati, hanya untuk seperti itu. Tetapi yang lebih penting kalian untuk menyiapkan berikutnya, jadwal untuk besok. Hari ini harus kita siapkan. Tadi yang sudah kita selesaikan ya hanya ulas sekilas saja, sudah mantap benar. Kemudian ini ternyata saya masih ada kurang, begitu saja. Kemudian hari ini selanjutnya untuk jadwal berikutnya besok pagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi Bu Guru pada kesempatan ini menyampaikan trik belajar seperti tadi. Bagaimana kalian menyiapkan dan bagaimana menyikapi jika sudah PAT itu selesai. Saya kira itu bisa untuk bekal kalian yang jelas. Apa yang telah Bapak Ibu Guru sampaikan dalam layanan bimbingan konseling di minggu-minggu, bulan-bulan kemarin, inilah saatnya kalian mengaktualisasikan diri potensi-potensi kalian. Begitu dulu anak-anak. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sarwo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Derajat mengenai hal ditinjau dari bidang pribadi. Monggo Pak Derajat. Terima kasih kepada Bu Rini yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan persiapan penilaian akhir semester ganjil. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi tentang persiapan akhir semester tentang pribadi pastinya,
izinkanlah saya untuk menanyakan ya untuk pada kalian, untuk kabar kalian. Insya Allah semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Ya, untuk bidang pribadi pastinya ada beberapa tahap yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari awal sebelum kalian mengerjakan tes atau soal-soal yang diberikan nantinya, itu kalian harus mempersiapkan diri sebelum menghadapinya. Contohnya, misalkan kalian nanti besok mau ujian, otomatis peralatan apa yang akan dipakai untuk besok harinya harus dipersiapkan. Jadi tidak beri data. Misalkan HP, berarti kalian harus cas full semalaman untuk persiapan besoknya. Jadi tidak berlebihan kalau bahasa Jawa. Dan yang paling penting, otomatis materi yang akan diujikan kalian juga harus mampu memahami, mampu menguasai gunanya untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan besok. Ya, jangan lupa itu berdoa setiap hari. Kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu, otomatis kalian juga berdoa. Sisipkanlah doa untuk keberhasilan kalian, kesehatan kalian. Karena apa? Karena tanpa kesehatan kalian nanti mengerjakan juga susah. Kalau udah pusing, otomatis kalian pastinya akan tidak fokus atau tidak maksimal dalam mengerjakannya. Restu orang tua. Setiap kalian ingin mengerjakan sesuatu, setiap kalian ingin bepergian, setiap kalian ingin belajar melakukan aktivitas, padahal ini kalian mau mengerjakan ujian akhir semester, ganjil pastinya. Itu restu orang tua sangat-sangat kalian butuhkan. Demi apa? Demi kesusahan kalian, demi masa depan kalian. Nah, sekarang saya akan melaksanakan atau melanjutkan. Begitu kalian nanti mendapatkan soal, jangan lupa, jangan langsung dikerjakan. Lihat dulu petunjuknya apa. Yang petunjuknya aturannya bagaimana, menulis nama kelas, jangan lupa. Atau mungkin memakai kode atau barcode atau dan sebagainya yang dipakai untuk identitas kalian, itu jangan sampai kelupaan. Itu karena nanti sistem nanti pastinya akan sesuai dengan identitas kalian. Begitu kalian lupa, berarti nilai kalian juga tidak akan muncul. Ya, diperhatikan itu ya. Kalau mengerjakan, kalian juga harus berdoa, tenang, dan konsentrasi. Tidak perlu kalian panik, tidak perlu kalian kemana-mana. Pikirannya harus fokus pada soal-soal tersebut. Soal-soal tersebut, pilihlah soal yang paling mudah dan yakin benar. Jangan kalian hanya mengerjakan soal asal-asalan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya ya, itu jujur. Tidak boleh kalian nyontek sana nyontek sini. Iya, memang kalian mengerjakan di rumah itu tidak ada yang tahu, cuman Allah mengetahui. Kejujuran kalian dipertimbangkan di sini. Ya, ingat, jujur, terus kalian laksanakan. Dan yang terakhir dan sangat-sangat penting,
error atau terjadi masalah, segera koordinasi menghubungi pihak-pihak yang terkait. Nanti pastinya dari wali kelas atau dari Bapak Ibu Guru BK, insya Allah menyampaikan berdasarkan informasi yang diterima. Dan yang terakhir, apabila sudah mengerjakan, tutuplah dengan doa. Semoga kalian berhasil untuk kedepannya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang luar biasa. Sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Derajat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Mustafa, yaitu dilihat dari segi sosial. Monggo Pak Mustafa. Terima kasih Bu Rini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan persiapan penilaian akhir semester oleh teman-teman saya, baik Putri, Pak Derajat, maupun sedikit oleh Bu Rini. Kali ini saya akan menyampaikan di bidang sosial. Namun sebelumnya saya cek dulu kesiapan Anda apakah sudah 100% untuk persiapan penilaian akhir semester 1, semester 1. Untuk itu saya berharap sekali lagi Anda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk supaya mendapatkan nilai yang maksimal atau memuaskan. Anak-anakku yang saya banggakan, saya yakin dari mata pelajaran dari pendidikan agama sampai bahasa Jawa pasti ada yang Anda anggap kurang atau istilahnya belum menguasai. Jadi memang intinya kalau menghadapi penilaian akhir semester memang Anda harus menguasai pelajaran sehingga soal bagaimanapun Anda bisa menjawab dengan benar. Namun saya yakin ada beberapa mata pelajaran yang Anda belum menguasai. Nah, inilah fungsinya secara sosial. Kalau Anda belum bisa menguasai misalnya bahasa Inggris, Anda harus tanya kepada temanmu yang benar-benar menguasai bahasa Inggris. Ada Anda yang kurang menguasai matematika, IPA dan sebagainya, Anda harus mencari teman untuk belajar bersama-sama menguasai mata pelajaran yang kurang tersebut, baik melalui diskusi belajar, kemudian belajar kelompok, ya, bimbingan belajar, atau mempelajari bersama soal-soal di tahun yang lalu. Ya, kalau punya untuk gambaran bagaimana Anda nanti persiapan mengerjakan soal di penilaian akhir semester, sehingga pada saat Anda betul-betul mengerjakan penilaian akhir semester 1 atau ganjil ini, Anda benar-benar siap. Jadi intinya kalau Anda akan melaksanakan penilaian akhir semester ini, Anda itu sebetulnya sudah tahu gambaran dari soal apa yang kira-kira keluar, terutama urean misalnya. Kalau pilihan ganda Anda harus bisa mencermati karena pernyataannya panjang, kadang Anda terkecoh oleh pernyataan sehingga pilihannya kurang tepat. Nah, ini memang perlu latihan. Maka soal-soal tahun yang lalu atau di mapel yang ada LKS-nya benar-benar dikerjakan supaya apa? Anda benar-benar sudah terampil atau pernah mengalami mengerjakan soal sehingga membaca soal itu bisa dengan tepat dan menjawab juga dengan tepat. Nah, ini perlu latihan. Nah, anak-anak jadi ada satu firman Allah yang perlu kita kita pegang, yang kurang lebihnya bertolong menolonglah dalam
Ya, sesuai dengan firman Allah yang kurang lebihnya, bertolong menolongnya dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong menolong dalam perbuatan kerusakan atau berdosa. Nah, dengan demikian dalam hal sosial ini supaya mendapatkan nilai yang baik, ya, jangan sampai tolong menolongnya berbuat curang, ya, supaya mendapatkan nilai yang ada 10 atau 100. Anda minta bantuan saudara atau orang tua untuk bahasanya itu japlake, ya, ini kurang baik, ya. Jadi yang sebaiknya itu benar-benar sesuai kemampuan Anda. Pada prinsipnya pada saat bidang sosial ini kamu nggak bisa itu tanya sebelum tes, kamu nggak bisa itu di bidang apa, misalnya matematika, minta tolong temenmu yang menguasai atau ahli di bidang matematika, seterusnya IPA, bahasa Inggris dan sebagainya. Sehingga pada saat Anda nanti mengerjakan penilaian akhir semester ganjil atau semester 1 ini benar-benar sesuai dengan kemampuan. Nah, insya Allah nilainya memuaskan, benar-benar memuaskan atau yang sangat baik. Demikianlah sedikit apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Anda sukses semua, dan saya yakin kalau Anda melaksanakan seperti ini Anda akan sukses. Baiklah, untuk itu selanjutnya saya serahkan dan saya kembalikan kepada Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mustafa dan kepada Bapak Ibu yang lain. Pada dasarnya kita semuanya harus bersikap dan berperilaku jujur, ya, dan percaya diri, karena semuanya itu adalah bekal untuk kalian yang di masa yang akan datang. Nah, sekian materi yang telah kami sampaikan dari tim BK SMP 1 Sukoharjo mengenai persiapan penilaian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.